Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya, yaitu Vicky Galing Melandri. Yang kedua ada Saya Rizal Setiawan. Ada dan Ramadan. Raditya Hindi. Azwan Budiama. Oke, kita langsung saja ke pengertiannya. Penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel adalah kasus-kasus pewarisan sifat di mana fenotip keturunan tidak sesuai dengan rasio fenotip klasik Mendel, yaitu 9:3:3:1 pada persilangan dihibrid dan 3:1 pada persilangan monohibrid, namun tetap mengikuti aturan hukum Mendel secara mendasar. Penyimpangan ini semu karena hukum dasarnya masih berlaku, hanya saja ada interaksi antar gen yang membuat fenotipnya terlihat berbeda. Pada hukum Mendel 1 dan 2 masih tetap berlaku, tetapi ekspresi genetiknya dimodifikasi oleh faktor lain, dan ini terjadi akibat adanya interaksi antar gen baik alel maupun non-alel. Nah, pada penyimpangan ini akan menghasilkan fenotip yang berbeda dari fenotip klasik yang dicetuskan oleh Mendel, yaitu 9:3:1 atau 3:1 pada monohibrid. Nah, itu akan menghasilkan 9:3:4, 9:6:1, 9:7, 12:3:1, 15:1 pada persilangan dihibrid, dan pada persilangan monohibrid akan menghasilkan 1:2:1. Nah, itu disebabkan karena ada interaksi antar gen tersebut. Nah, kemudian ada interaksi antar alel dan interaksi genetik. Nah, apa sih itu interaksi antar alel dan interaksi genetik? Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Oke, tadi yang dijelaskan penyimpangan semu hukum Mendel itu ada yang bisa kejadiannya di persilangan monohibrid atau interaksi antar alel. Nah, sebelum itu kalian sudah pernah belajar kan apa itu konsep dominasi resesif. Jadi konsep dominasi resesif itu di mana sifat dari alel induknya yang dominasi akan menutupi sifat alel yang resesif, atau bisa dikatakan resesif akan ditutupi oleh sifat dominan. Nah, contoh di sini ada bunga warna ungu dengan alelnya yang homozigot dominasi, dan ada bunga putih yang homozigot juga tapi resesif. Dengan dipersilangkan maka menjadi warna ungu juga, karena di sini yang mendominasi adalah warna ungu. Kayak kita persilangkan si VL ini dengan bunga ungunya. Dengan sini kita bisa dapat anakannya itu adalah ungu putih, karena fenotip dari heterozigot dan homozigot tidak bisa dibedakan, maka perbandingan fenotipnya adalah 3:1 dan genotipnya adalah 1:2:1. Nah, apa perbedaannya dengan dominasi tidak sempurna? Jadi dominasi tidak sempurna itu tidak ada alel yang mendominasi. Jadi contohnya seperti ini ilustrasinya. Jika di sini ada warna merah dan sini warna biru, maka anakannya adalah warna ungu, atau bisa dikatakan si anakannya tidak akan mewariskan sifat dari induknya, atau bisa disebutkan di tengah-tengah, intermediate. Maka bisa disebutkan ini dominasi sempurna itu adalah intermediate. Nah, contoh dari persilangannya ada di bunga snapdragon. Nah, jika di bunga snapdragon merah disilangkan dengan bunga snapdragon warna putih, maka mendapatkan anakan warna pink. Nah, kalau ditanyakan ini kenapa C, karena di sini alelnya tidak ada yang mendominasi. Jadi kan sudah dikatakan dari konsepnya saja ini ada intermediate, katanya
intermediate. Jadi ini merah dan warna putih, maka ketemu di tengah-tengahnya yaitu warna pink. Begitu singkatnya. Nah, jika kita silangkan sesamanya, maka dengan ada yang anakan warna merah, warna pink, dan warna putih. Nah, gimana perbandingan genotip dan fenotipnya? Nah, perbandingan genotipnya itu adalah 1:2 berarti 1 bunga snapdragon berwarna merah, 2 snapdragon berwarna pink, dan 1 snapdragon berwarna putih. Dengan perbandingan fenotipnya juga 1:2 banding 1. Oke. Nah, itu adalah dominasi sempurna. Nah, apa yang dikatakan dominasi atau apa yang misalnya kodominasi? Oke. Kodominasi atau dari kata codominance, itu bersama. Jadi dari area induknya itu akan diekspresikan secara bersamaan ke anakannya, atau bisa dikatakan anakannya akan mewariskan atau mengekspresikan sifat dari kedua induknya. Konsep sederhananya, jika di sini ada warna merah, di sini ada warna biru, maka anakannya ada warna merah dan warna biru. Itu konsepnya atau ilustrasinya. Contohnya pada penentu sifat dari rambut sapi. Misal di sini ada sapi berwarna merah dan di sini sapi berwarna putih. Maka apakah anak keduanya menjadi warna merah muda gitu? Tidak. Jadi di sini anakannya akan mengekspresikan sifat dari induknya bersama-sama atau berwarna merah berbintik-bintik putih atau merah putih gitu. Nah, jika kita silang dengan sesamanya atau sejenisnya, gimana perbandingan fenotipnya? Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat rasio perbandingan genotipnya itu adalah ada 1 sapi berwarna merah, ada 2 sapi berwarna merah putih, dan ada sapi berwarna putih 1. Jadi rasio fenotipnya itu berarti 1:2:1. Oke. Jadi apa perbedaan utamanya dari kodominasi dengan dominasi tidak sempurna? Nah, kita bisa dilihat dari perbandingan fenotipnya juga. Dengan kita atau singkatnya kita bisa bedakan dari kalau kodominasi itu menghasilkan secara bersama, jika dominasi tidak sempurna itu intermediate atau bisa diambil dari tengah-tengahnya, sifat tengah dari induknya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada alel ganda. Apa itu alel ganda? Nah, dalam ya, di dalam satu gen itu ada 2 alel. Nah, jika di alel ganda, maka bisa di antara gen itu ada banyak jenis variasi alel. Contohnya pada gen penentu sifat dari rambut warna kelinci. Contoh di sini ada C kapital itu kode nama dari sifat warna hitam, dan CH itu dari abu-abu muda, abu-abu tua. Nah, C kecil pangkat H itu Himalaya, dan C ini adalah putih. Nah, di sini yang sifat lebih mendominasi itu adalah hitam, dan yang resesif adalah putih.
kita contoh ke persilangan ya. Misal kita ingin mempersilangkan kelinci hitam dengan kelinci yang berwarna Himalaya. Maka di sini akan menjadi berarti berwarna apa? Berwarna abu-abu muda atau abu muda atau tua. Kenapa? Karena yang mendominasi adalah sifat C kapital. Gimana kita jika dipersilakan namanya? Nah, sini juga jelas. Jadi rasio genotip dan fenotipnya ya. Di sini ada kelinci yang berwarna hitam, kelinci yang berwarna abu-abu, dan kelinci berwarna Himalaya. Jadi perbandingan rasio dari fenotip dan genotipnya adalah 1:2:1. Nah, jadi singkatnya alel ganda itu di mana dari satu gen tersebut ada banyak variasi alel. Nah, contohnya di sini penentu sifat berwarna ini banyak yang ditentukan atau disatukan dari satu gen tersebut. Gennya adalah C. Oke, singkatnya begitu. Dan selanjutnya ada alel letal yang bisa dijelaskan oleh selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu alel letal. Alel letal adalah alel yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Kematian ini terjadi karena alel tersebut berperan pada karakter penting dalam tubuh, misalnya menumbuhkan klorofil pada tumbuhan. Pengaruh alel letal dapat terjadi pada masa embrio sehingga menyebabkan kematian sebelum lahir atau kematian pada usia anak-anak hingga dewasa. Alel letal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alel letal dominan, alel letal resesif, dan subletal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu alel letal dominan. Alel letal dominan adalah individu dengan alel letal dominan yang bergenotipe homozigot akan letal atau mati sebelum lahir. Sedangkan yang bergenotipe heterozigot akan mengalami subletal. Contoh kasus letal dominan antara lain adalah ayam creeper. Ayam creeper bergenotipe heterozigot akan tetap memiliki cacat kaki walaupun hidup. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan apa itu alel letal resesif. Alel letal resesif hanya menyebabkan kematian pada individu yang bergenotipe homozigot resesif. Individu yang bergenotipe homozigot heterozigot dan homozigot dominan adalah normal. Contoh kasus letal resesif antara lain albino pada tanaman, sapi bulldog, dan mata bentuk bintang pada Drosophila melanogaster. Sapi bulldog memiliki tubuh kecil seperti anjing bulldog, bergenotipe homozigot resesif dan letal saat dilahirkan. Sapi bulldog ini merupakan homozigot resesif. Sapi bulldog ini merupakan keturunan dari sapi Dexter, bertubuh pendek dan bergenotipe heterozigot. Jika sapi Dexter dikawinkan dengan sesamanya, akan dihasilkan rasio fenotipe sapi Kerry normal banding sapi Dexter banding sapi bulldog sebesar 1:2:1. Sapi bulldog akan mati saat dilahirkan hingga jumlah sapi yang hidup hanya 75% terdiri atas 25% sapi Kerry dan 50% sapi Dexter. Dan yang terakhir ada alel subletal, adalah alel homozigot dominan atau homozigot resesif yang menyebabkan kematian individu pada usia anak-anak hingga dewasa. Contoh subletal homozigot resesif adalah thalassemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Gibran Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi genetik, epistasi, hipostasi, dan atavisme. Pertama,
interaksi genetik dulu. Interaksi genetik adalah ketika dua gen atau lebih saling mempengaruhi untuk menentukan fenotip terhadap organisme. Jenis-jenisnya dibagi menjadi 3. Pertama yaitu komplementer. Komplementer berarti dua gen berbeda saling melengkapi untuk menentukan fenotipe tertentu. Contohnya pada warna bunga kacang manis. Kedua, polimeri. Polimeri yaitu dua gen atau lebih punya efek yang sama dan saling menambah identitas. Ketiga yaitu modifikasi. Modifikasi yaitu berarti memodifikasi gen lainnya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang epistasi dan hipostasi. Pertama, epistasi yaitu gen yang menutupi gen lainnya, sedangkan hipostasi gen yang ditutupi gen lainnya. Jadi persilangan ini dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, dominan. Dominan itu adalah penyimpangan yang terjadi apabila ada satu gen yang bersifat resesif. Perbandingannya yaitu 12:3:1. Kedua, resesif. Resesif itu penyimpangan yang terjadi apabila terdapat gen resesif yang epistasi terhadap gen dominan lain yang tidak sealer. Perbandingannya yaitu 9:3:4. Ketiga, dominan resesif, yaitu penyimpangan yang terjadi karena ada dua gen dominan yang menghambat pengaruh salah satu gennya. Ya, perbandingannya itu 13:3. Saya akan mencontohkan pada epistasi dominan pada bawang. Pertama, gen A besar, gen yang dominan yang menentukan warna merah. Gen B besar, gen dominan yang menentukan warna kuning. Jadi, gen A besar epistasi terhadap gen B besar, gen A kecil, dan gen B kecil. Contohnya persilangan seperti ini. Pada bawang merah, A besar, B kecil, B kecil, A kecil, B besar, B besar. Gametnya pada bawang merah, A besar, B kecil. Pada bawang kuning, A kecil, B besar. Menghasilkan pada bawang merah. Jadi genotipenya yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gametnya A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Genotipenya yaitu seperti ini. Jika sesama F1 disilangkan A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilangkan A besar, A kecil, B besar, B kecil, seperti ini. A besar, B besar, B besar 1, A besar, B besar, B kecil 2, A besar, A kecil, B besar, B besar 2, A besar, A kecil, B besar, B kecil 4, A besar, B kecil, B kecil 1, A besar, A kecil, B besar, B kecil 2, A kecil, B besar, B kecil 2, A kecil, B besar, B besar 1, A kecil, B kecil, B kecil 1. Jadi filial 2 atau F2 jadi seperti ini. A besar, B besar untuk bawang merah, A besar, B kecil, B kecil untuk bawang kuning, A kecil, B besar pada bawang putih. Jadi A besar epistasi terhadap B besar, B besar hipostasi terhadap A besar. Jadi perbandingannya yaitu pada bawang merah 12, pada bawang berwarna kuning 3, pada bawang berwarna putih 1. Setelah itu epistasi resesif untuk menentukan warna pada rambut tikus. Pertama, terdapat 4 jenis warna. Pertama, gen C besar, gen yang menggambarkan warna timbul.
gen C kecil, gen yang mengakibatkan warna tidak timbul atau berwarna putih. Gen A besar, gen yang menentukan warna hitam jika disertai gen C besar. Gen A kecil, gen yang menentukan warna abu-abu, gen yang disertai gen C besar. Jadi seperti ini, pada warna hitam, warna putih, genotipenya yaitu C besar, C besar, A besar, A besar, C kecil, C kecil, A kecil, A kecil, gametnya C besar, A besar, C kecil, A kecil. Disilangkan menjadi berwarna hitam. Berwarna hitam. Genotipenya yang hasilnya C besar, C kecil, A besar, A kecil. Gametnya C besar, A besar, C besar, A kecil, C besar, C kecil maksudnya, A besar, C kecil, A kecil. Genotipenya yaitu jika F1 disilangkan C besar, C kecil, A besar, A kecil, disilangkan C besar, C kecil, A besar, A kecil, menjadi seperti ini. C besar, C besar, A besar, A besar 1, C kecil, C kecil, A besar, A kecil 2, C besar, C kecil, A besar, A besar 2, C besar, C kecil, A besar, A kecil 4, C besar, C besar, A kecil, A kecil 1, C besar, C kecil, A kecil, A kecil 2, C kecil, C kecil, A besar, A kecil 2, C kecil, C kecil, A besar, A besar 1, C kecil, C kecil, A besar, A besar 1 maksudnya. Oke. Jadi kita filial 2 atau F2 pada C besar, A besar berwarna hitam, C besar, A kecil berwarna abu-abu, C kecil, C kecil, A besar berwarna putih. Jadi C kecil, C kecil epistasy terhadap A besar dan A kecil. A besar hipostasi terhadap C kecil, C kecil. Perbandingannya yaitu untuk warna hitam banding 3, warna abu-abu 3. Maksudnya warna hitam 9, warna abu-abu 3, warna putih 4. Selanjutnya contohnya epistasi dominan resesif. Ini untuk menentukan warna ayam. Gen C besar, gen yang menghasilkan warna. Gen C kecil, gen yang tidak menghasilkan warna. Gen I besar, gen yang menghalangi keluarnya warna. Gen I kecil, gen yang tidak menghalangi keluarnya warna. Jadi seperti ini. Putih lawan putih. Putih disambungkan warna putih. Jadi warna putih juga. Genotipenya I besar, I kecil, C besar, C kecil, I besar, C besar, I besar, C kecil, I kecil, C besar, I kecil, C kecil. Genotipenya jika sesama F1 disilangkan I besar, I kecil, C besar, C kecil, disilangkan I besar, I kecil, C besar, C kecil, menjadi seperti ini genotipenya. I besar, I besar, C besar, C besar 1, I besar, I besar, C besar, C kecil 1, maksudnya 2, I besar, I kecil, C besar, C besar 2, I besar, I kecil, C besar, C kecil 4, I besar, I besar, C kecil, C kecil 1, I besar, I kecil, C kecil, C kecil 2, I besar, I kecil, C besar, C kecil 2, I kecil, I kecil, C besar, C besar 1, I kecil, I kecil, C kecil, C kecil 1. Jadi filialnya adalah 2 atau F2, I besar, C besar untuk warna putih, I kecil, I kecil, C kecil, C kecil, maksudnya I kecil, C besar warna yang berwarna. Jadi meskipun gen C yang mempengaruhi munculnya warna bulu, tetapi karena bentuk I besar yang menghalangi munculnya warna, maka menghasilkan keturunan dengan fenotip untuk berwarna putih 13 yang berwarna 3. Jadi
genotipnya untuk jengger ayam. Salah. Oke, jadi pertama, setelah itu saya akan menjelaskan atavisme. Atavisme adalah ketika interaksi beberapa gen yang mengakibatkan hilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan sifat dari zaman dulu. Contohnya seperti ayam berjengger yang dalam bentuk yang berbeda. Bentuk simpel R besar, P besar. Bentuk bergerigi R besar, P kecil, P kecil atau rose. Bentuk biji R kecil, P besar atau P. Bentuk belah atau single R kecil, P kecil, P kecil. Jadi seperti ini. Bentuk berigi atau rose, bentuk biji atau P disilangkan menjadi bentuk sumpel atau walnut, menjadi seperti ini. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Genotipenya yaitu R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Yaitu genotipenya jika sesama R1 disilangkan R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan R besar, R kecil, P besar, P kecil menjadi seperti ini. R besar, P besar, P besar 1, R besar, P besar, P kecil 2, R besar, R kecil, P besar, P besar 2, R besar, R kecil, P besar, P kecil 4, R besar, R kecil, P kecil 2. Ini R besar, P kecil, P kecil 1, R kecil, P besar, P kecil 2, R kecil, P besar, P kecil 1, R kecil, P kecil, P kecil 1. Jadi filial 2 atau F2 menjadi R besar, P besar, bentuknya simple atau walnut. R besar, P kecil untuk bentuk bergerigi atau rose. R kecil pada P besar berbentuk biji. R kecil, P kecil bentuk buah atau single. Jadi perbandingannya yaitu untuk walnut 9, rose 3, P 3, single 1. Jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen yang berbeda alel sehingga memunculkan sifat yang menguatkan satu sama lain pada anakannya. Contohnya terjadi pada tanaman gandum yang memiliki warna biji yang berbeda-beda. Warna biji yang berbeda-beda ini ditentukan oleh seberapa banyak gen dominan pada individu. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengilustrasikan tentang persilangan yang terjadi. Nah, awalnya ada individu yang memiliki gen heterozigot dominan M2 yang memiliki warna merah, disilangkan dengan individu dengan gen yang bersifat resesif, memunculkan warna putih pada bijinya. Nah, di sini genotipnya adalah gametnya adalah M1 dan M2. Sedangkan yang satunya M1 kecil dan M2 kecil. Disilangkan antara kedua indukan ini menghasilkan fenotip M1 kecil, M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil dengan sifat warna merah. Nah,
Sampai di sini, ini adalah fenotip pertama atau anakan pertama. Ketika disilangkan dengan yang sejenis di sini maksudnya yang memiliki kode genetik yang sama seperti ini, M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan ini M1 besar, M1 kecil, M1 besar, M2 besar, M2 kecil. Ini memiliki gamet M1 besar, M2 besar, M1 besar, M2 kecil. M1 kecil, M2 besar, M1 kecil, M2 kecil. Dan begitu pun sama dengan individu yang lainnya atau indukan yang disilangkan, memiliki gamet yang sama, M1 besar, M2 kecil, M1 besar, M2 kecil, M1 kecil, M2 besar, M1 kecil, M2 kecil. Atau jika dilihat dari tabel persilangan, maka akan seperti ini tabelnya. Maka untuk fenotip dari persilangan dari individu yang memiliki kode genetik yang sama, maka akan menghasilkan genotip yang seperti ini. M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar. Masih tahu kan ya gimana cara untuk mengisi tabel-tabel ini? Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Seperti itu. M1 besar, M1 besar, M1, M2 besar, M2 kecil. Mungkin ini akan memakan banyak waktu, mungkin di-cut terlebih dahulu. Maka hasilnya akan seperti ini persilangannya. Sifat yang berwarna merah itu disebabkan oleh adanya gen dominan M. Jadi kalau polimeri, semakin banyak gen dominan pada individu, pada susunan genetik, maka hasil yang ada pada fenotip itu akan semakin kuat. Jika ini pada baris pertama dan kolom kedua, baris kedua, nah di sini itu M1 besar, semuanya di sini besar. Artinya memiliki warna yang sangat-sangat pekat, merah. Sedangkan kalau yang paling ujung di sini semuanya kecil. Nah, di sini menunjukkan tidak ada gen dominan sama sekali. Maka kemungkinan besar bijinya akan tetap putih. Untuk yang lain, ini memiliki setidaknya satu gen dominan M. Maka perbandingan dari persilangan ini adalah 15 banding 1. 15 banding 1 ini, 15 itu adalah warna merah pada biji gandum. Karena hampir semuanya ini memiliki satu, minimal setidaknya satu M dominan. Dan hanya ada satu susunan genetik yang tidak memiliki gen dominan sama sekali. Yang kemungkinan besar ini akan memunculkan biji berwarna putih. Sedangkan 15 ini warna merah. Dan merah di sini ditentukan oleh banyaknya kode genetik yang sudah disebutkan tadi. Semakin banyak gen dominan, maka akan semakin pekat warnanya, semakin merah warnanya. Dalam konteks persilangan gandum dan
pigmen warna pada gandum, biji gandum. Kemudian saya melanjutkan. Selanjutnya adalah cryptomeri. Berasal dari kata cryptos yang artinya tersembunyi. Maksudnya adalah jika ada gen dominan yang sifatnya itu dipengaruhi oleh keberadaan dari gen dominan lainnya yang berbeda alel. Jadi ketika meskipun itu gen dominan tapi tidak berpengaruh karena ketidakadaan gen lainnya. Ini terdapat contohnya seperti pada bunga Linaria marocana. Bunga Linaria marocana itu ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Warna dari bunga Linaria marocana ini disebabkan oleh adanya pigmen antosianin dan juga LPH. Warna merah itu ketika pigmen antosianinnya bersifat dominan tetapi dalam keadaan asam. Sedangkan berwarna putih itu ketika tidak ada pigmen antosianin tetapi memiliki enzim yang bisa aktif karena basa. Sehingga ketika disilangkan antara kedua bunga ini akan menghasilkan bunga berwarna ungu dengan kode genetik A besar A kecil, B besar B kecil. Warna ungu ini hadir karena gen dominan dari yang warna merah atau yang menunjukkan adanya enzim, adanya pigmen antosianin bertemu dengan basa, pH basa di individu yang lainnya, di parental yang lainnya, sehingga memunculkan sifat sebenarnya dari gen dominan itu. Nah, ketika individu yang memiliki kode genetik A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya, maka akan terjadi persilangan seperti ini. A besar, A besar, A besar, B besar. Nah, ini didapat dari apa? Ini diperoleh dari persilangan antar gamet-gametnya. Nah, yang menunjukkan adanya cryptomeri atau yang menghasilkan warna ungu itu harus ada A besar dan B besar. Jika dihitung, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini tidak masuk, ini masuk, tidak masuk, ini masuk, termasuk, tidak, iya, tidak. Nah, ini menghasilkan warna ungu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, perlu diingat lagi bahwa sifat yang berwarna merah itu ketika ada gen dominan dari alel yang berbeda itu tidak saling berinteraksi. Jadi gen dominan di sini yang mana memiliki antosianin tetapi tidak bertemu dengan basa yang bersifat dominan, maka hanya akan memunculkan warna merah. Begitupun dengan yang jika hanya basanya yang dominan tapi antosianinnya tidak, maka hasilnya akan menunjukkan warna putih. Jadi angka 9 ini menunjukkan warna ungu, yang artinya cryptomeri. Yang ini berwarna merah, dan yang angka 4 ini menunjukkan warna putih. Ya, proses persilangannya seperti
Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah gen komplementer. Gen komplementer artinya ketika gen dominan dari alel yang berbeda saling berinteraksi, maka akan menghasilkan sifat yang baru. Contohnya terjadi pada bunga sweet pea, kacang manis. Sweet pea. Dengan kode genetik C besar, P kecil, P kecil. C kecil, C kecil, P besar, P besar. Nah, C itu menunjukkan apa? C itu menunjukkan enzim. Enzim yang memicu warna. P ini menunjukkan adanya pigmen di warna di individu tersebut. Pigmen. Nah, jadi ini akan menghasilkan warna putih. Karena apa? Karena tidak ada pigmennya di sini. Putih. Dan ini juga akan berwarna putih karena tidak ada yang mengaktifkan pigmen tersebut. Ketika ini disilangkan, maka genotipnya adalah C besar, C kecil, P besar, P kecil, yang menghasilkan warna ungu. Kenapa ungu? Karena enzimnya ada, pigmennya juga ada, aktif lah warnanya. Awalnya tidak aktif nih pigmen. Nah, kemudian karena disilangkan, pigmennya aktif, jadi berwarna ungu. Dengan kode genetik seperti yang tadi disebutkan, jika disilangkan dengan sesamanya, maka hasilnya seperti persilangan. C besar, C besar, P besar, P besar, C besar, C kecil, C besar, C besar, P besar, P kecil, dan seterusnya. Di sini artinya apa? Artinya yang menunjukkan adanya gen dominan C besar dan P besar, maka akan menunjukkan sifat berwarna ungu. Sedangkan warna putih itu ditunjukkan jika salah satunya ada tetapi tidak. Jika salah satunya ada tapi salah satu tidak ada, ya akan tetap putih. Kedua-duanya juga bisa. Kalau kedua-duanya juga tidak ada, ya tetap saja bakalan berwarna putih. Nah, kalau dihitung, ini masuk, ini masuk, 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 ini masuk, ini tidak masuk, ini masuk, ini tidak masuk, ini masuk, masuk, tidak masuk, tidak masuk, ini tidak masuk, ini masuk, tidak masuk, tidak masuk, tidak masuk. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masuk nih. Jadi perbandingannya adalah 9:7. 9 menunjukkan warna ungu, yang artinya ini gen komplementer, dan ini warna putih yang salah satu gen dominannya tidak termuat dalam kode genetiknya. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Saya di sini ingin menjelaskan epistasis dominan. Epistasis dominan adalah fenomena genetika di mana alel dominan pada satu lokus gen menutupi atau mengalahkan efek alel pada lokus gen lainnya.
Dalam kasus ini, alel dominan pada satu gen dapat menentukan fenotipe meskipun alel pada gen lain memiliki potensi untuk menghasilkan fenotipe yang berbeda. Contoh epistasis dominan. 1. Alel dominan pada satu lokus gen dapat menutupi efek pada lokus gen lainnya. Terus yang kedua, fenotipe ditentukan oleh alel dominan pada satu gen meskipun alel pada gen lain memiliki potensi untuk menghasilkan fenotipe yang berbeda. Nah, terus ada contohnya. Misalkan kita memiliki dua gen yang mempengaruhi warna bulu pada hewan dengan alel A dan alel B sebagai alel dominan yang menentukan warna bulu hitam, dan alel A dan B sebagai alel resesif yang menentukan warna bulu putih. Dalam kasus ini, epistasis dominan alel A dapat menentukan efek alel B sehingga hewan dengan genotipe A B atau A B. Nah, ini A B atau A B akan memiliki bulu hitam. Nah, itu contohnya. Dan penjelasan epistasis dominan cukup sampai sini, dan terima kasih. Saya di sini ingin menjelaskan tentang resesif gen dominan rangkap. Gen dominan rangkap mengacu pada situasi di mana dua alel dominan pada lokus gen yang berbeda diperlukan untuk menghasilkan fenotipe yang tertentu. Jika salah satu alel dominan tidak ada, fenotipe yang diharapkan tidak akan muncul. Ciri-ciri: dua alel dominan pada lokus gen yang berbeda diperlukan untuk menghasilkan fenotipe tertentu. Yang kedua, fenotipe ditentukan oleh kombinasi alel-alel dominan pada kedua lokus gen. Contoh, misalkan kita memiliki dua gen yang mempengaruhi warna bulu pada hewan dengan alel A dan B sebagai alel dominan yang menentukan warna bulu hitam, dan alel A dan B sebagai alel resesif yang menentukan warna bulu putih. Dalam kasus gen dominan rangkap, hewan hanya memiliki bulu hitam jika memiliki setidaknya satu alel A dan B. Nah, jika tidak ada memiliki satu alel dominan tersebut, misalnya A, B, atau B. Nah, contohnya ada A, BB, AA, B atau AA, BB atau AA, BB. Nah, maka bulu hewan tersebut akan putih. Nah, terus ada rasio fenotipe. Rasio fenotipe pada gen rangkap dapat berbeda tergantung pada genotipe dan interaksi antara gen yang terlibat.
Namun pada umumnya rasio fenotipe gen dominan rangkap adalah 97. Dan penjelasan tentang resesif gen dominan rangkap telah selesai. Terima kasih.